Kita lanjutkan kuliah kita, rancangan pabrik kimia. Kita sampai ke video yang ke-7 ya. Pada video ke-6 kita bahas vaporization, mengubah bensin cair 30 derajat Celcius 1 atmosfer menjadi uap bensin 4 atmosfer 145 derajat Celcius. Kita sudah buat flow diagramnya dengan lengkap sampai pengendaliannya, kurang sedikit sebagai latihan kemarin sebagai PR. Sekarang kita lanjutkan kasus 4. Betul, ini kasus 3 ya, sekarang kasus 4. Kita minta pena dulu. Kasus 4 yaitu produksi, ini sudah lebih komplit ya, astaldehid dari etanol. Gimana nih astaldehid itu? Kita etanol dulu. C2H5OH diubah menjadi astaldehid. Apa itu? CH3CHO. Astaldehid. Lewat jalur apa ya? Misalnya alternatif misalnya dehidrogenasi. C2H5OH diubah menjadi CH3CHO plus H2. Cocok nggak nih? Cocok ya. Kalau yang kedua adalah misalnya oksidasi. C2H5OH dengan O2 jadi CH3CHO. Ini oksigennya, nah ini plus H2O, ini setengah ya. Betul? Ya. Kira-kira pilih mana ya kondisi sekarang? Nah, kalau sampai sekarang kelihatannya masih banyak yang pakai yang bawah ya. Kenapa? Kalau saya lihat, sudah belajar teknik kimia, yang atas itu kan dehidrogenasi. Dehidrogenasi itu apa? Mesti butuh energi yang sangat besar. Itu reaksinya mesti sangat endotermik. Jadi dehidrogenasi itu mesti sangat endotermik, butuh panas banyak dan sebagainya, suhunya juga harus relatif tinggi. Jadi kelihatannya sekarang masih banyak yang memakai yang bawah, oksidasi. Walaupun kalau ilmuwan memandang sebenarnya yang atas itu lebih prospektif di masa depan. Tentu sampai saat ini masih banyak yang memakai yang bawah, kecuali kalau nanti ditemukan cara-cara yang lebih
hemat energi cara yang lebih sederhana dengan penemuan-penemuan teknologi bisa saja bergeser ya. Jadi sementara ini masih yang bawah yang banyak. Ya, dipilih yang bawah. Kalau bawah itu oksidasi itu butuh panas apa enggak ya? Oksidasi itu kan bakar-bakar ya, kira-kira malah menghasilkan panas ini ya. Jadi kebutuhan energinya mestinya tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat di Asidatama di Solo itu, mereka juga mengubah etanol menjadi asaldehid untuk menjadi asam astat itu ya. Itu pakai yang bawah ini oksidasi. Nah sekarang sebagai pengoksidasi atau O2-nya ada dua alternatif. O2 murni atau O2 dari udara. Ingat, udara itu adalah 21% O2 dan kira-kira 79% N2. Nah, murni pasti kita harus punya unit pemisah oksigen ya. Ya agak rumit juga ya, baju unit sendiri. Kemudian kondisinya ini biasanya lewat refrigeration dan sebagainya. Kecuali kalau punya oksigen murni sendiri ya. Kelihatannya kalau sampai saat ini kelihatan lebih banyak yang pakai O2 dari udara meskipun kadarnya tidak terlalu tinggi. Jadi dipilih yang bawah, oksidasi dengan udara. Dipilih udara. Nah sekarang reaksi kondisi operasinya gimana? Ini adalah C2H5OH tadi plus setengah O2 menjadi CH3CHO plus H2O. Ini kalau kita lihat di pustaka ini di Srif misalnya itu suhunya 540 derajat Celcius isotermis, jadi ada banyak panas timbul, reaktornya suhunya segitu. Tekanannya sekitar tidak tinggi-tinggi. P-nya tinggi apa enggak ya? Perlu tekanan tinggi enggak ya? Kalau ini 1,5 mol menjadi 2 mol. Tekanan tinggi malah menggeser reaksi ke kiri ya. Reaksi itu biasanya setimbang. Nah, jadi tidak usah tinggi-tinggi. Namun kalau tekanan terlalu rendah, maka konsentrasi ini terlalu rendah, sehingga laju reaksi relatif lambat. Jadi ya agak tinggi sedikit biasanya mereka ngambil. Jadi 2 atmosfer misalnya kita bisa lihat di Srif ya. Saya lupa tahunnya, tapi udah lama ini buku. Srif sorry. Ini 1 nggak salah. Srif. Tahunnya saya lupa.
banyak ini buku kuno ini sudah serif ya, pakai G2 atmosfer. Ini dari udara. Kemudian ada reaksi samping enggak? Kalau kita lihat ini, ya kira-kira dengan oksigen itu oksidasi itu banyak reaksi samping. Ini apa kira-kira reaksi samping? Kalau kita lihat di teori kimia organik, alkohol dioksidasi menjadi aldehid, ini cocok. Aldehid dioksidasi lagi jadi apa? Karboksilat ya. Jadi ada oksidasi lanjut menjadi CH3CHO plus O2. Kalau ada O2 ini menjadi CH3COOH. Koefisien reaksinya ini juga setengah ya. Oke. Apalagi reaksi samping kira-kira? Nah, kalau kita ingat semua zat organik itu kalau teroksidasi menjadi CO2 ya. Bisa juga menjadi CO. Kalau ini kira-kira menjadi CO2 karena suhunya tidak tinggi ya. Hanya 540 itu masih CO2 yang banyak. Jadi CH3COOH bisa teroksidasi lagi menjadi CO2 plus H2O. Jadi ini 2 hanya berapa ini? 2, oksigennya 4 tambah 2, 6 kurang 2, 4 bagi 2, 2. Cek koefisien reaksinya. Ada lagi nggak kira-kira reaksi? Ini ada asam karboksilat, ini ada alkohol. Bisa jadi apa? Plus C2H5OH. Jadi apa? Nah, kalau di kimia organik kita tahu ini mesti menjadi C3CO O C2H5 plus H2O. Reaksi 1 paling atas diinginkan, reaksi 2 diinginkan enggak ya? Ya, kalau terjadi gimana? Nah, kalau terjadi malah senang ya. Tapi sayangnya tidak banyak terjadi itu. Kalau terjadi senang kenapa? Karena asam astat itu lebih mahal daripada astaldehid ya. Jadi senang kalau terjadi banyak. Tapi sayangnya tidak banyak yang terjadi. Kalau reaksi 3 kalau terjadi menguntungkan enggak? Wah, jelas merugikan ya. Jadi CO2 dan H2O ada sama sini ya hanya dibuang ke udara. Itu saja bisa menimbulkan emisi CO2. Jadi ini merugikan. Kalau reaksi yang terakhir, yang keempat itu, kalau terjadi menarik enggak? Wah, ya sangat menarik. Kenapa? Karena ester itu mahal ya. Jika sudah ingat, ester itu lebih mahal daripada aldehid, asam astat sama etanol, sama karboksilat dan alkohol ya. Jadi pengetahuan mengenai harga itu penting bagi chemical engineers
saudara dengan melihat, oh ini kayak gini, asam asetat kira-kira lebih mahal dari asetaldehyde-nya. Kemudian ester itu jauh lebih mahal dari asam asetatnya. Misalnya ester itu bangsanya apa toh? Yang wangi-wangi itu kan, baunya enak. Jadi essence, menjadi parfum dan sebagainya, biasanya itu adalah jenis ester ya. Tapi sayangnya ini tidak banyak terjadi ini. Jadi ini abaikan saja. Kalau jadi seneng ya, ini sayangnya tidak terjadi. Kalau nomor 3 ini wah terjadi terus ini. Tapi ini sebenarnya tidak menarik ya. Nah, jadi reaksi dijalankan dalam fixed bed reaktor berisi butir-butir katalisator padat. Ini bed tadi ya. Fixed bed reactor. Fixed bed reactor. Jadi suhunya 540. Jadi hasil reaksi apa? Mesinnya ada CH3CHO, CH3COOH, ada CO2, ada H2O. Mesinnya ada C2H5 sisa, ada O2 sisa, ada N2. Ini ikut masuk karena pakai udara. Mungkin ada beberapa senyawa lain yang hasil reaksi samping yang terlalu sedikit ya, tidak usah kita sebutkan. Jadi ada C25, CH3CHO, CH3COH, CO2, H2O, asam asetatnya sudah, O2, N2, ya, dan lain-lain sedikit ya, dan lain-lain sedikit. Nah sekarang bagaimana flow diagramnya? Prosesnya. Oke. Kita mulai dari etanol. Etanol itu C25O2, C25OH. Oh sorry, ada perlu titik-titik sifat-sifat yang penting. Nanti kalau untuk pemisahan kita butuh titik-titik. Ini kita lihat titik-titiknya. Titik-titik normal. Karena nanti akan butuh destilasi dan seterusnya. CH3CHO ini adalah 20 derajat Celcius. Kemudian C2H5OH ini sekitar 78 derajat Celcius. Kemudian H2O itu 100. Kalau
asam astat, CH3COOH ya selalu. COH itu adalah 118. Kemudian CO2, O2, N2 ini, ya ini dapat dianggap apa? Tidak pernah mencair nih, non condensable. Dan sifat lain yang cukup penting apa ini? Zat-zat ini adalah mudah larut dalam air ya. Ini penting. Kira-kira itu ya. Nah, sekarang kita coba buat diagram alir prosesnya. Kira-kira bagaimana? Atau di halaman berikutnya ya. Tangki etanol dulu. Etanol titik D-nya tadi berapa? 78 derajat Celcius. Ya, penyimpannya apa ya kira-kira? Nah, itu tangki silinder tegak, atap kerucut saja bisa ini murah. Ini cair ya 30 derajat Celcius 1 atm. Ini harus diuapkan dulu sampai berapa tadi? Jadi uap, tekanannya 2 atmosfer, suhunya 540. Jadi nah ini vaporization. Kita sudah belajar kemarin vaporization. Kita pompa dulu. Jadi berapa? Ya 2 ya. Menjadi 2 atmosfer. Kalau lebih tinggi sedikit, suhunya tetap 30 atau 2,3 boleh nih, kalau nanti ada proses drop di sini. Nah, kemudian apa? Kita masuk ke vaporizer. Mungkin ada preheater dulu, boleh, untuk menghemat alatnya lebih efisien. Vaporizernya terpisah dengan ada preheater dulu sampai dekat titik D, baru ke vaporizer. Sudah, satu aja langsung, nggak terlalu tinggi ini. Ini apa kemarin, menguapnya tidak usah 100%, uap plus cair. Berapa ini? Ya 2,15 mungkin, masih 1 lah, 1,5 atm misalnya, turun sedikit. Suhunya sekitar ya titik D segitu, T agak tinggi ya.
Karena titik didih etanol kan 78, tapi kalau itu kan pada 1 atm, kalau ini pada 2,15 atm, itu sedikit lebih tinggi. Terus apa yang dilakukan? Ini masuk ke separator. Lalu ada recycle. Ini ada pemanas. Pakai steam. Oke, ini karena hanya mendidihkan etanol. Embunan. Nah, ini uapnya. C2H5OH. Sekarang butuh pemanas sampai berapa? 540 derajat Celcius. Pakai apa ya? Pakai steam bisa nggak? Total, wah ini sudah berat kalau gini 540 ini. Biasanya kalau sudah sampai segitu, kenapa tuh nggak boleh pakai steam? Pemanas itu kan steam jenuh. Kalau ingin manasi 540 derajat Celcius berarti pemanasnya 560 derajat Celcius steamnya ya. Nah, steam jenuh 560 derajat Celcius itu tekanannya berapa? Sudah sangat tinggi. Lihat di steam table. Itu sudah sulit nanti menjaga tekanan yang sangat tinggi. Lihat aja di steam, kalau ingin suhunya 560 jenuh itu tekanannya berapa. Bagaimana kalau pakai superheat? Nah, kalau superheat sebagai pemanas kurang bagus. Kenapa? Karena kalau superheat itu kan pemanasnya pakai latent heat. Latent heat steam itu kecil ya, Kalau superheated itu kan pakai sensible heat, pakai CP ya. CP. Jadi kalau pakai superheated itu tekanannya bisa rendah, tapi pemanasannya pakai sensible heat itu adalah kecil kalau steam. Nah, kalau bisa pemanas steam itu pakai apa? Bukan pakai sensible heat tapi pakai apa? Latent heat. Latent heat itu besar, panas pengembunan steam besar. Maka biasanya pemanas steam adalah berupa uap jenuh. Oke, jadi kita terpaksa tidak pakai steam. Brutal mungkin juga kerepotan ya. Lalu apa yang kita pakai kalau kondisi semacam itu? Ya, kalau suhunya sudah tinggi semacam itu, kita mau tidak mau pakai furnace ya. Pakai furnace. Jadi kita harus punya furnace ya. Masuk apa? Fuel. Terserah apa? Dan apa? Udara. Ini adalah O2 plus N2. Menghasilkan gas hasil pembakaran. Masuk ke mana? Ceropong ya. Ini dibuang. Ini adalah furnace. Lalu uapnya ini masuk ke furnace. Nah, ini sudah mencapai tinggi sekali suhunya. Ini mencapai 540 derajat Celcius ya. Maksudnya mungkin tidak 540.
suhunya sudah sangat tinggi, siap masuk ke reaktor, sudah dekat 540 karena ini ada oksidasi timbul panas, jadi mungkin sedikit di bawah 540, sudah mungkin 500 gitu ya, 550 sudah masuk, nanti keluar bereaksi suhunya menaik menjadi 540 di reaktor. Oke, tapi kita tulis ya T besar sekali ya, sekitar 540. Ini sudah siap masuk ke reaktor. Kemudian kita harus manaskan udara juga untuk direaksikan dengan ini C2H5OH tadi. Jadi sekarang kita butuh udara. Ini adalah O2 plus N2. Panas di sana. Tapi harus lewat apa? Filter dulu ya. Supaya tidak ada kotoran-kotoran, debu-debu itu. Mau masuk ke mesin motor Mazda saja sudah di Mazda filternya ya. Kemudian dia apa kan? Nah, harus ditekan sampai sekitar 2,2 atmosfer ya, 2,1 misalnya. Ini harus pakai kompresor besar kecil nih, hanya naikkan dari 1 ke 2 atmosfer. Nah, ini menjadi 2 atmosfer ya. Suhunya naik sedikit, dikompresi suhunya naik. Terus ini masuk ke mana? Dipanasi lagi. Bisa jadi satu nggak dengan furnace-nya? Atau buat furnace 2? Jangan, kalau bisa furnace itu kan bisa pesan. Jadi kita minta pipanya bisa-bisa. Furnace itu barang mahal. Nah, itu bisa masuk dua-duanya. Ini sampai juga suhu yang sama. Ini semua ke furnace ya. Sudah, sekarang keluar dari furnace. Ini sudah tinggi suhunya. Ini gambarnya kurang rapi ya. Ke ini titik F misalnya. Ini adalah separator ya. F, kita lanjutkan di lembar lain. F itu nanti kita reaksikan. Ini jadi udara, dan ini adalah etanol. Ini T-nya juga besar. Ini udara, ini etanol ke reaktor.
Nah, sekarang kita berikutnya ke halaman berikutnya. Kita punya ini ada O2 plus N2. Ini ada C2H5OH. Ini duanya adalah dari F ya. Dari F ke F. Ini F ya, kita tulis F saja. Ini F ya. Sana ke F tuh, ini F ya. Ini lanjutan dari yang kiri tadi. Masuk ke fixed bed. Oh ya, pertanyaan, mengapa tidak dijadikan satu saja pada saat dipanasi? Ini kan biarkan terpisah. Jadi ada diskusi dulu sebelumnya tadi ya. Kenapa ini manaskannya harus terpisah? Sebaik terpisah. Ya kalau dicampur terus baru dipanasi bersama-sama dalam furnace, berarti nanti apa? Ada etanol, ada oksigen, suhunya tinggi, tanpa katalisator maka terjadi reaksi liar. Kebanyakan nanti mesti oksidasi menjadi CO2 dan H2O ya. Karena ini suhunya tinggi. Nah, nanti kalau boleh ketemu etanol dengan oksigen, tapi sudah ada katalisator ya, berarti sudah di reaktor. Nah, kalau tidak di reaktor, liar nanti reaksinya. Jadi sebaiknya manasinya jangan jadikan satu terus dipanasi bareng lewat satu pipa. Karena akan terjadi reaksi liar nanti karena ada oksigen, ada C2H5OH. Nah, sekarang kita reaktornya tadi bentuk apa? Fixed bed reactor. Bentuknya gimana ya? Fixed bed itu kan biasanya multi tube ya. Ini ada katalisator. Katalisator. Ini masuk sini. Ini juga masuk sini. Jadi satu. Ini harus ada pendingin ya. Kenapa pendingin? Karena reaksinya adalah eksotermik. Ya, oksidasi itu kebanyakan eksotermis. Pendingin ya. Nah, ini keluar apa? 540 derajat Celcius 2 atm. Komposisinya apa tadi? Kita urutkan. Yang titiknya paling rendah itu apa? O2 sisa, N2 ya, CO2 ya.
Kemudian ada CH3 CHO, ada C2H5 OH, ada H2O, ada asam astat. Sebaiknya kalau nulis gini diurutkan titiknya. Yang titiknya paling tinggi itu di bawah. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Dinginkan sini ya, supaya tidak terjadi reaksi liar. Oksigennya ini masih, etanolnya masih, asam astat ada, astaldehyde ada, liar nanti reaksinya. Apalagi sudah tidak ada katalisator, bisa menjadi kebanyakan CO2 nanti. Jadi harus dinginkan. Boleh cepat, boleh lambat-lambat atau harus cepat? Ya harus cepat supaya cepat turun suhunya ya. Suhunya supaya turun dengan cepat. Nah, pendinginan dengan cepat itu apa? Supaya tidak reaksi samping, pendinginan harus cepat. Pakai apa ya? Ya, bisa diuapkan. Nah, diuapkan ini sudah tidak bisa, ini sudah uap ini. Ini bahasanya siapa ini? Gas ya, karena suhunya sangat tinggi. Nah, kalau cair suhu tinggi ingin dinginkan cepat, kemarin di susu itu di ekspansi saja, ada sebagian menguap terus suhunya turun dengan cepat. Nah, kalau ini sudah gas ya, mau gimana diuapkan. Maka dilakukan apa? Bisa dilakukan misalnya dengan quencher ya. Kita semburkan cairan yang udah menguap, semprotan cairan yang sudah menguap dalam bentuk cair-cair, butir kecil cairan, semprotkan. Nah, akan disemprotkan, titik D-nya rendah, relatif ya, kena suhu sangat tinggi dia dengan cepat menguap. Nah, kalau menguap itu butuh panas yang banyak, jadi mengambil panas banyak, sehingga apa? Suhu gas turun dengan cepat. Jadi itu adalah pendinginan cepat ini dengan quencher. Alatnya gimana? Ya, semprot dengan cairan, jadi gasnya masuk ke sini, disemprot pakai cairan yang mudah menguap, cairannya habis ini, jadi disemprot. Ini habis menguap nih cepat, karena ada gas yang suhunya sangat tinggi. Ini adalah quencher. Habis, ini jadi suhunya sudah rendah. Ini sudah T-nya sudah turun ya, tinggi tapi tidak tinggi sekali. T-nya tidak tinggi sekali. Kalau ini T-nya tinggi sekali depan. Tinggi, P-nya masih sekitar, mungkin turun sedikit ya. P-nya menjadi mungkin 1,9 atm mungkin ya. Isinya sama. Ini adalah gas-gas ini tadi masih sama. Jadi suhunya sudah turun. Ini disemprot dengan apa ya? Kalau nambah air, nambah bahan dari luar, nanti mengencarkan, mempersulit pemisahannya ya. Ini tambah aja yang sudah ada di situ. Misalnya etanol. Ini adalah quenchernya. Jadi ini adalah quencher.
Dari mana? Ini kita beri tanda, ini titik G misalnya. Nanti ngambil dari mana? Dari depan. Nah, di depan atau dari belakang nanti. Oke ya. Nah, sekarang dinginkan lanjut. Dinginkan lanjut dengan apa pendinginnya? Air kalau ini bisa. Nah, setelah itu apa? Kita harus misahkan apa dulu nih yang dimisahkan? Apa yang dimisahkan dulu? Yang mudah pisah apa ini? Yang jelas O2, N2, CO2 itu dianggap non-condensable, lainnya itu condensable dan larut dalam air. Ya, ini segolongan berarti, segolongan dengan air. Polar ini. Misalkannya dengan apa? Ya, didinginkan bisa. Didinginkan yang CH3CaO, C25OH, H2O, CH3COH mengembun, yang lain O2, N2, CO2 tidak. Tapi tekanan uapnya, titik D-nya ya relatif tidak begitu tinggi, jadi kalau didinginkan suhunya rendah sekali, refrigeration dan sebagainya. Wah, ini repot juga, harus sangat rendah. Maka apa yang dilakukan? Supaya sempurna terambil, gasnya sisa itu O2, N2, CO2 terbuang saja, biar kita pakai absorber ya, yang enak ya. Jadi kita masuk ke absorber, diserap dengan cairan yang segolongan dengan air, sehingga itu CH3CaO, C25OH, H2O dan CH3COH itu terserap, sedangkan O2, N2, CO2 tidak terserap, terbuang ya. Jadi ada absorber di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, absorber itu sebaiknya bekerja pada apa ya? Tekanan tinggi atau tekanan rendah? Suhu tinggi atau suhu rendah? Nah, kalau kita lihat gampangnya aja, kalau absorber itu kan mengubah dari fase gas ke fase cair. Supaya itu cepat, supaya itu terdorong ke cair, apa yang dilakukan? Mesinnya tekanan tinggi, tapi ini sudah masih 1,9 ya lumayan. Sekarang suhunya sebaiknya apa? Kalau mengubah dari uap ke cair, itu yang mesinnya yang mendorong apa? Suhu rendah apa suhu tinggi? Ya jelas suhu rendah ya. Jadi kalau ingat, absorber itu bekerja biasanya pada apa? Tekanan tinggi, suhunya rendah. Kalau stripping kebalikannya, mengubah fase cair menjadi fase uap, mengeluarkan komponen-komponen yang sudah menguap, sebaiknya kondisinya apa? Tekanannya rendah, suhunya tinggi karena mengubah cair ke uap. Sehingga absorbernya harus bekerja pada tekanan relatif tinggi, ya ini 1,9 sudah oke. Kemudian suhunya harus rendah, padahal ini belum rendah, maka harus ada apa? Cooler dulu ya. Tergantung suhunya, bisa satu cooler atau banyak cooler nanti. Pakai air saja saya kira enggak apa-apa. Nah, ini masuk ke tadi absorber. Absorber. Gasnya masuk dari bawah. Ada penyerap. Ini penyerap. Ini titik H misalnya, nanti dari mana? Penyerapnya apa? Yang segolongan dengan air. Supaya tidak nambah bahan, ya pakai aja etanol. C2 H5OH ya.
cair. Nah, gasnya yang keluar apa? O2, N2, CO2. Mungkin sedikit asaldehyde ya. CH3, CHO, sedikit sekali. Maka harus ada nanti pengolah limbah ini. CH3, CHO yang berarti D-nya paling rendah. Ini dibuang aja. Ini setelah lewat UPL ya. Pengolah limbah. Sekarang diperoleh apa ini? Diperoleh cairan T rendah, P masih sekitar mungkin 1,8. Ini ke proses selanjutnya. Nanti pemisahan ya, ini ke H lalu ke I. Lanjut ke lembar berikutnya. Isinya apa ini? Ya, tinggal CH3, CHO, C2H5OH, H2O, dan CH3COOH ya. Ini tinggal 4. Nah, ini semuanya adalah titik-titiknya dekat-dekat. Ini bisa bukan dekat sekali ya, misalnya di bawah paling tinggi berapa tadi? 118. Paling rendah berapa tadi? Sekitar 20-an. Nah, kita bisa pakai destilasi. Ini TI. Nah, sekarang tahap terakhir adalah destilasi. Tapi kita lanjutkan ke video berikutnya. Kita akhiri video ini, kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.